Iya. Ya kan? Aku juga. Oke, coba, nanti kemudian saya coba, coba. Siap, siap. Tes. Tidak bisa. Ya wes bro, karena kita pura-pura ngobrol ya, karena ngobrol sudah banyak kan. Ini koper beli di mana? Ini cover teman saya. Hah? Terus modalmu aku ini Ya kan, enggak, saya memang sengaja bawa yang kecil, soalnya kan apa, covernya kan. tapi nggak mau ikhlas ya. Ini karena memang SOP kemarin barang semua ini harus di robek. Depanku sih kemarin datangnya lebih cepat. Datang jam 4 itu kan. Ini kan jam 1 buat tinggalin. Iya, satu. Jam 1 makan bakso, cendol dulu, bakso dulu. Beli Ya. cendol dulu, bakso dulu. Ya waktu nitipin beli es dawet di situ. Es dawet, dititipin, terus pergi lagi ke rumah Natasha. Natasha. Rumah Natasha, makan bakso. Itu Ngobrol-ngobrol dulu, terus makan bakso gitu kan. Setelah itu makan bakso, baru nah, yang isinya apa aja? Udah ya, Pak? ya saffron. Saffron apa sih? Saffron itu apa ya? Alat apa? Apa? Enggak, apa? Jadi cara ngisinya kayak apa sih kan? Dicelupin ke air. Oh iya, ya, saffron itu dari India. Iya. Bunga saffron mahal itu kan? Iya. Mahal tuh untuk bunga saffron itu berapa hektar baru cuma dapat berapa kilo gitu kan? Iya. Songkok awing yang punya temanku di BC, ya kan? Iya. Dari makanya. Paket. Jadi dari langsung turun di Banyuwangi dari Jakarta. Oh enggak, masih ke Surabaya dulu. Baru ke Surabaya, baru Surabaya. Jadi isinya aman. Loh, kemarin penuh nggak? Oh iya, saya pindah di sini, Pak. Kata rusak. Oh iya. Duitnya mana? Nggak tahu sedikit saya. Kemarin ada bajunya Mas itu Mas. Iya. Coba. Kita beliin sih. Ya, Coba. coba dikeluarin. Bagian Mas dikeluarin. Satu aja Dari dulu. sini. Bajunya aja. Coba dulu ya. Coba. Coba dulu. Oh. Aduh, dolar yang tua. Ya begitulah bro. Ini baju dari mana? Dari rumah. Ini kangen ketemu orang tua. Iya. Baju lagi nggak? Nanti tanggal 17 kan, soalnya saya kemarin habis vaksin. Nah, vaksin keduanya tanggal 17. Baru cabut lagi. Cukup. Cukup ya? Cukup. Cukup. Ayo, ayo. Cukup ya? Awas, Cukup, awas, cukup. sini aja. Iya. Mana? Ini. Ya. Duduk, berdiri. Duduk aja. Duduk aja nih. Mereka langsung di sini ya. Posisi menentukan. Posisi menentukan. Oh, menurut. Oke, gitu ya. Terus, terus. Kemarin tanggal berapa? 6. Tujuh sih. 6. 6 kan? Oh, berarti keliru nih Pak. Ada di daerah Pungging ya, di Iya, depan di Jalan Brawijaya. Safira. Salon Safira. Jam berapa gitu Mas?
Jam 4 ya? Laporannya jam berapa? Laporannya Pak Kasat, Pak, terkait koper yang sempat menghebohkan warga, terus sejauh ini penyelidikannya seperti apa, Pak? Oke, jadi kemarin kami menerima informasi jam 4 ada benda mencurigakan yang ditinggalkan oleh seseorang di sebuah salon Safira di daerah Pungging, Mojokerto. Kepanikan itu oleh warga masyarakat, ketakutan adanya benda mencurigakan itu, langsung kami respon dengan mendatangkan gegana tim penjinak bom, karena kami tidak mau mengambil resiko tentang adanya benda-benda yang mengakibatkan atau membahayakan keselamatan jiwa dari masyarakat. Oleh karena itu, tim kami turunkan dengan bantuan gegana, jibom, mengamankan semua sehingga masyarakat aman. Dan ternyata diketahui setelah itu isinya hanyalah pakaian, beberapa buku, uang, dan tidak ada benda-benda yang membahayakan keselamatan. Setelah itu, sambil melakukan penanganan terhadap TKP, kami juga melakukan penyelidikan siapa pemilik barang ini. Kemudian setelah kami sebarkan informasi berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari saksi-saksi, kami menemukan seseorang yang mirip, yang saat itu sekitar jam 8 ada di dekat TKP. Begitu ada kesamaan ciri-ciri itu, petugas tim kami lalu mendatangi yang bersangkutan dan diketahui yang bersangkutan bernama Faris, usia 24 tahun, dan ternyata dia adalah pemilik koper dan tas tersebut. Hasil penyelidikan kami, Faris ini merupakan seorang pelajar yang berasal dari Banyuwangi. Dia berangkat dari Banyuwangi ingin bertemu gurunya yang ada di Mojokerto. Jam 5 berangkat, sampai di Mojokerto jam 11. Setelah itu dia minum es. Dia ingin bertemu dengan teman-temannya sewaktu sekolah. Dan karena merasa membawa koper dan tas yang cukup merepotkan ketika dibawa berjalan-jalan menggunakan motor, dia menitipkanlah koper dan tas itu kepada ibu pemilik salon. Waktu itu dia pun sudah izin, berdasarkan keterangan yang kami himpun, dia pun sudah izin kepada pemilik salon dan mengatakan bahwa saya titip bu ya koper dan tas ini. Oh ya nak, taruh di situ saja. Kemudian dia pergi. Dia pun sempat mengatakan bahwa akan mengambil tas dan koper itu selepas maghrib. Faris dan temannya berjalan-jalan, ngobrol, kemudian makan bakso. Setelah itu selepas maghrib dia pun berniat untuk kembali untuk mengambil koper tersebut. Namun di luar dugaan, yang bersangkutan ternyata jalan sudah ditutup semua dan ramai orang. Akhirnya dia pun bertanya, ada apa ini? Ada bom, Pak, Mas. Dia pun feeling, apakah ini jangan-jangan koper yang saya tinggalkan? Nah, di proses itulah anggota kami melakukan penyelidikan, melihat gerak-geriknya, kemudian melihat cirinya, akhirnya memeriksa saudara Faris, bertanyai, dan didapati memang betul saudara Faris lah yang memiliki koper dan tas tersebut. Akhirnya saudara Faris kami bawa ke kantor untuk mendalami apa motif saudara Faris melakukan tersebut, dan ternyata memang ini murni sebuah ketidaksengajaan. Faris tidak sengaja untuk membuat kehebohan ini. Dia hanya berniat untuk menitipkan barangnya, kopernya, supaya dia leluasa untuk melakukan kegiatan yang lain. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Nah, kemudian tindakan terhadap Faris ini gimana, Pak? Sarannya belum. Oh iya. Saran gimana? Tadi mungkin sarannya kepada jangan khawatir. Ya pokoknya dari orang-orang seperti dia, jangan menitipkan barang sembarangan kepada orang tidak dikenal.
Yang kedua, bagi orang-orang jangan menerima barang-barang tanpa mengetahui isinya yang sebenarnya. Mungkin dibuka dulu kalau Buka dulu. Yang kedua, jangan terlalu panik. Himbauan ini tadi. Ya. Pak Kasat, terkait kejadian kemarin, mungkin saran yang ingin disampaikan ke warga agar kejadian tidak terulang seperti apa, Pak? Jadi dari peristiwa ini kita harus bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bagi para pelancong yang ingin menitipkan barang bawaannya, sebaiknya menitipkan kepada orang yang dikenal, sehingga tidak timbul syakwa sangka dari yang dititipkan barang. Kemudian bagi orang-orang atau pemilik usaha, warga masyarakat lainnya yang berbaik hati menerima penitipan barang, sebaiknya membuka dulu apa isi barang itu. Sebaiknya melihat sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran negatif atau tidak ada lagi keraguan-keraguan yang akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kami dari Polri berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan, menjaga masyarakat untuk hidup nyaman tanpa adanya kekhawatiran-kekhawatiran dan prasangka-prasangka. Saya rasa itu sehingga kita bisa semuanya hidup dengan tenang menjalani aktivitas. Terima kasih. Kalau tindakannya, Mas, tindakan terhadap Faris ini. Faris ya sudah, minta maaf, kita dia pulang, dipulangkan itu gimana? Perlu dikasih tahu. Iya, aku perlu ngomong atau dia Cukup. Cukup. Ini Cukup berada. kepentingan. Yang bersangkutan memang tidak kami telusuri, tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan itu, tidak ada sengaja untuk membuat kehebohan itu. Jadi saya rasa ini murni ketidaksengajaan dan ketidaktahuan daripada saudara Faris, dan ini yang bersangkutan juga sudah menyadari bahwa ini kesalahan, sempat berbicara kepada saya, menyesal dan meminta maaf. Untuk itu saya rasa kita tidak usah perpanjang lagi, kita anggap sebuah pelajaran yang berharga dan semua bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Jadi kapan nanti diizinkan pulang? Ya mungkin setelah ini dia akan diizinkan pulang karena pemeriksaan kami temukan tidak ada unsur niat jahat dari dia untuk Nggak ada menyebabkan semua ini lah. wajib lapor atau apa? Nggak ada. Tidak ada, tidak wajib lapor. Oke. Oke, Bro. Ya toh? Siap. Proses toh? Iyalah, biar clear. Sini aja loh, Mas gini. Gak ngatek aja, yo. Jadi gimana? Di luar aja, Biar. Tahu di sini. Di luar terus dia sambil setting jalan, lagi di depan Polres, ketika udah kelihatan udah pulang. Kayak gitu. Oh gitu. Di depan reskrim ini aja. Nah, di depan reskrim kayak dia udah pulang, bawa begini. Nah, oke Bro ya. Bawa cangklong tas. Nah. Bawa aja Mas ya. Teman-teman, ini sudah diperbolehkan pulang semua. Kok semua? Cuma satu. Wow. Sudah, selesai. Lunyu lho rek, asek. Udan, Bos. Awas, lunyu. Guys, ini Masker ngulun ndi ngono iki. Piren? Karo kudu ambil aku. Jas. Ayo Mas. Ayo. Mas, langsung Rono ya. Cara keren iki mesti ro. Wah, biasa ini. Mas. Up. Kene wawancara kene, wis. Gini. Gak ada Rono, ini Rono. Ini
Siap dan siap. Mas aku tak tunggu kabarnya dulu. Siap. Dan terima kasih. Dan. Pulang ya. Ya. Barangnya kita ambil dulu deh. Kopernya dibawa ya. Siap siap. Mas, itu kemarin. Nanti kalau teman-teman nanti ngambil barang. Iya. Mas namanya siapa Mas? Faris. Mas Faris. Iya. Mas itu kemarin kok sampai ditinggal atau dititipkan hingga membuat heboh? Mas. Saya kemarin itu kan ya memang mau ada kepentingan di Pacet, mau ke guru saya. Nah sebelumnya, saya kan nggak bisa kalau langsung ke sana, nggak ada kendaraan gitu. Nah saya ke rumah teman saya dulu. Nah setelah itu, sebelum ke rumah teman saya itu saya kan nggak enak kalau mau barang banyak kan. Ya udah saya titipkan dulu ke warga sekitar, ke warung gitu kan. Saya datang ke warung, saya beli minuman, setelah itu saya titipkan. Nah si pemilik warung ya memang sudah mengiyakan, udah membolehkan untuk saya menitipkan barang itu gitu. Terus katanya nanti biar dimasukkan ke dalam aja gitu. Ya udah setelah itu saya setelah dapat izin ya udah saya pamit, saya pergi. Itu kejadian di warung itu jam 1 kan. Nah setelah itu saya sebelumnya saya udah bilang, Bu ini jam 5 atau habis maghrib lah saya ambil kopernya. Oh iya nak nggak apa-apa gitu. Setelah itu ya setelah maghrib itu saya datang lagi untuk mengambil koper. Ternyata jalan sudah ditutup. Saya kan nggak tahu, saya kira cuma ada operasi polisi, Masker ya gitu kan. Ternyata setelah saya lewat jalan mutar, saya nanya ke warga, ini ada apa Pak, kok jalannya ditutup gitu. Ada bom Mas. Setelah itu hati saya itu langsung gimana ya langsung merasa gitu, oh jangan-jangan ini koper saya. Ya saya udah nggak pikir panjang, maksudnya saya misalkan lari pun nggak ke ngambil koper itu juga bisa, untuk tidak mengakui dan nggak bertanggung jawab bisa. Cuman saya udah ngerasa nggak enak karena udah kayak membuat kegaduhan di situ. Saya udah mengganggu warga masyarakat sekitar sampai menutup jalan dan merepotkan banyak pihak kepolisian. Ya udah saya ke sana biar cepat clear kan, biar cepat jalan bisa dibuka lagi, masyarakat bisa beraktivitas lagi. Jadi saya langsung ke lokasi. Nah di lokasi saya sempat dicegat sama pihak petugas. Ditanya kan, mau kemana? Ini Pak, saya mau ngambil koper saya. Koper apa? Koper abu-abu Pak. Oh ya udah, berarti itu koper kamu? Iya. Saya langsung diamankan dan setelah itu setelah kejadian selesai saya langsung dibawa ke Polres. Mas, setelah kejadian ini gimana rasanya Mas? Ya saya agak saya menyesal sudah membuat gaduhan kayak gini kan. Cuman di sisi lain saya juga dapat pelajaran dan juga saya ya bersyukur bisa memberikan pelajaran buat orang lain juga gitu. Jadi masyarakat bisa lebih waspada kan di masa-masa yang seperti ini, seperti gara-gara kejadian kemarin yang di Makassar tersebut. Masyarakat bisa lebih waspada dan orang yang seperti saya bisa lebih hati-hati juga gitu untuk misalkan mau menitipkan barang atau apapun. Mas, Apa yang disampaikan ke masyarakat Mojokerto Mas setelah kejadian ini? Minta maaf. Ya saya menyesal atas perbuatan saya dan saya minta maaf kepada masyarakat Mojokerto, terutama wilayah Mojosari karena kegaduhan yang saya buat dan meresahkan banyak warga. Oke, terima kasih Oh, Mas Faris. Mas itu jam berapa sampai kembali ke lokasi itu? Kembali ke lokasi itu setelah maghrib. jadi teman-teman, dianya ini dari Banyuwangi naik kereta. Ya, naik kereta turun di Bangil. Bangil itu ikut Pasuruan. Terus kemudian dianya oper bus ya. Bus kuning, kalau orang sini nyebut bus kuning, jurusan Pasuruan Mojokerto. Dianya turun di Swalayan deket
TKP itu gitu loh. Jadi dianya nitipkan tas ke warung di situ dan si pemilik warung mengiyakan, ya nggak apa-apa silakan titip. Dan dia ngomong habis maghrib diambil. Nah setelah itu dianya pergi ke rumah temen. Alasannya menitipkan barang itu biar nggak berat, bawa kopernya biar nggak berat. Nah ternyata pas habis maghrib diambil, ternyata sudah rame polisi. Dianya mau ngambil juga takut, tapi dianya akhirnya mengakui kalau itu tasnya. Ya ini pelajaran untuk kita semua lah ya. Musim-musim kayak gini tuh jangan apa ya, menitipkan barang sembarangan ya. Ya wes, terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yuk, ini eksklusif.